siang. Kita akan lanjutkan kembali kuliah kita. Hari ini kita akan menghubungkan antara analisa sistem kita di Fourier transform dengan analisa sistem kita di set transform ya. Waktu kita bicara set transform, kita punya banyak keuntungan sebetulnya. Salah satu keuntungan terbesar itu adalah dalam mengimplementasikan sistem ya, kita bisa menggunakan deskripsi set transformnya. Jadi dari set transform itu kita tahu ada delay elemen, ada perkalian, penjumlahan dan sebagainya. Tetapi khusus untuk sinyal yang terlibat di alam ini ya, yang banyak osilasinya, kita diuntungkan oleh analisa Fourier ini. Sehingga sekarang kita mau lihat hubungannya antara deskripsi set transform dengan deskripsi Fourier ya, itu yang akan kita lihat pada kuliah ini. Nah, jadi pastikan ya bahwa kita mengerti hubungan antara fungsi respons frekuensi dengan fungsi sistem. Seperti kita tahu di set domain, kalau kita punya sistem, kita memiliki H-set. H-set itu kita sebut fungsi sistem ya. H-set itu fungsi sistem. Kalau kita pergi ke transformasi Fourier, kita punya namanya fungsi respons H omega. H omega yang satu H-set, satu H omega. Nah, sama seperti pada saat kita menganalisa sinyal ya, dalam sistem juga berlaku persamaan ini ya. Jadi H omega itu sama dengan H-set, tapi pada set sama dengan J omega. Sehingga by definition, kalau kita masih ingat yang namanya definisi dari set transform ya, Hn E pangkat J set pangkat minus N, maka set kita ganti dengan E pangkat J omega, sehingga dia berbentuk seperti ini. Dan ini adalah formulasi dari Fourier transform, bukan? Tapi secara visualisasi, kita membayangkan seperti apa ya. Kalau Anda melihat H-set, H-set itu mesti satu fungsi ya. Kalau ini set plane, H-set itu adalah seperti pegunungan ya, di set plane, bukan? Tergantung H-setnya apa ya. H-set seperti itu. Nah, set sama dengan J omega itu merupakan satu lingkaran, bukan? Yang jari-jarinya satu. Jadi, sebetulnya H omega itu sama dengan pegunungan ya. Fungsi pegunungan, tapi dilihat dalam lingkaran itu gitu. Ya. Anda bayangkan saja ini satu daerah pegunungan, H-set, kemudian ada titik nol di sini. Oke. Kemudian ambil jari-jari pakai jangka ya, jari-jari satu. Nah, kemudian profil dari gunung itu sepanjang jari-jari itu adalah H omega. Ya, itu interpretasi dari ini ya. Jadi kita punya H-set, tapi kita evaluasi pada set sama dengan E pangkat J omega. Nah, E pangkat J omega itu kita tahu jari-jari lingkaran dengan jari-jari satu. Ya, oke ya. Jadi itu pengertiannya. Jadi lebih luas mana ya, H-set atau H omega ya cakupan? H-set, jelas H-set itu seluruh set plane. H omega cuma dalam garis itu saja. Ya. Nah, jadi untuk yang berosilasi kita cukup menangani bagian itu saja. Oke. Nah, dari sini maka Anda masih ingat untuk sistem LCCDE, H-set itu biasanya berbentuk rasional. Ada polinomial dibagi polinomial. Kita sudah tahu itu, bukan? Nah, kita tahu bahwa A omega kalau begitu bentuknya juga rasional begitu sebenarnya. Di mana B-set berubah menjadi B omega dan A-set berubah jadi A omega. Dan khusus untuk LCCDE kita punya persamaan seperti ini ya. Kalau LCCDE itu di atasnya kan set pangkat min 1, di bawah juga set pangkat min 1 ya. Nah, kita ganti set itu dengan E pangkat J omega, kita ganti set dengan E pangkat J omega, maka kita punya bentuk seperti ini. Oke. Sebenarnya kita bisa titik saja sampai sini, tapi kalau kita berbentuk seperti ini, maka kita kurang begitu punya informasi tambahan. Sehingga kita pikir kita tahu sifat bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks itu memiliki bagian real dan imajiner kan.
Kalau kita jumlah itu berarti real dengan real dijumlah, imajiner dengan imajiner dijumlah, bukan? Nah, kalau kita kali bagaimana? Iya, bentuk polar, baru magnitud dengan magnitud, sudut dengan sudut. Nah, itu yang membuat, kalau seperti ini ya di sigma, berarti saya harus rubah ini ke dalam bentuk kartesian itu, baru bisa terlihat begitu. Sedangkan kalau saya pengen berbentuk polar, saya harus tidak bisa dalam bentuk sigma, saya harus merubah dalam bentuk perkalian. Sama sebetulnya, identik. Jadi ini sigma perkaliannya ini sebetulnya sama begitu. Angkanya kalau Anda masukkan omega tertentu akan menghasilkan angka yang sama. Tetapi dari segi abstraksi masih lebih senang abstraksi seperti ini. Persisnya kenapa? Karena H omega ya dalam praktek itu akan kita kali-kalikan dengan sinyal gitu. Masih ingat ya, y omega sama dengan H omega kali X omega. Nah, kalau kita mau kali-kalikan, jauh lebih enak H omega itu berbentuk polar. Ya, jadi kita berusaha sekarang membentuk dia polar. Oke. Dalam bentuk seperti ini sigma itu menguntungkan kita waktu membuat membuat sistemnya. Seperti kita punya rangkaian listriknya ya, itu mudah. Tapi buat memikirkan itu ya kurang mudah gitu. Dan sampai sini kita macet lah istilahnya. Nothing wrong dengan itu ya, tapi tidak ada insight yang bisa kita dapat. Nah, sehingga kalau saya ingin ubah ini menjadi bentuk ini, Anda masih ingat ya bahwa waktu kita belajar fungsi sistem, kita bisa rubah dalam bentuk perkalian dengan pole, dengan zero dan pole, bukan? Jadi kalau saya tahu zero dan saya tahu pole, maka saya bisa bentuk seperti ini. Jangan lupa ya, masih ingat ya itu ya. Dalam kasus umum saya bisa bentuk seperti ini. Jadi harapan saya Anda tidak komplain dengan ini gitu. Ini cuma menggali lagi buku yang sebelumnya, bab sebelumnya, di mana set itu kita ganti dengan set pangkat J omega. Biasanya kan kalau kita pakai bentuk zero, pole, kita bentuknya set kurang set 1 ya, dikali set kurang set 2, tapi itu tidak natural dari segi implementasi, sehingga saya ekstrak ya, saya ekstrak itu keluar set kurang set 1 kali set kurang set 2, misalnya yang di atas ya, ini saya bisa tarik bukan, set kuadrat 1 kurang set min 1 set ya, kemudian 1 kurang set kuadrat ya, set minus 1 ya. Saya bisa lakukan seperti ini. Kalau set kurang ini, maka saya tarik set itu ke sana. Kira-kira berbentuk seperti inilah. Ya. Oke, nah sekarang saya ingin rubah yang di dalam ini berbentuk polar semua. Ya. Sehingga bisa kita lakukan. Nah, di slide ini ada satu besaran yang kita ingin introdusir yang kita sebut H omega kuadrat. Jadi seringkali kita ingin tahu pengaruhnya terhadap energi, kita hitung H omega kuadrat. Nah, H omega kuadrat itu adalah perkalian dari H omega dengan H konjugat. Sehingga kalau saya cek H konjugatnya ya, maka dari konjugat itu kita bisa peroleh H omega kali H minus omega. Sebetulnya di sini ini ada keliru sedikit ya. Di sini harusnya ada negatif di sini. Sehingga waktu saya lakukan konjugat, negatifnya hilang ya. Oke, sehingga saya bisa menghitung energi itu berdasarkan H set kali H set minus 1, di mana set E pangkat J omega. Nah, oke. Apa artinya ini? Energi dari sistem ya, bentuk energi dari sistem itu bisa dihitung pada frekuensinya dan bisa dihitung pada H setnya. Sebetulnya maksudnya itu. Anda kalikan H set dengan H minus set, kemudian dari situ itu set pangkat min 1, maka kita taruh di situ ini, maka kita bisa hitung. Sebagai contoh, misalnya tentukan ya frekuensi respons dalam bentuk kuadrat ini untuk sinyal ini, sistem ini. Anda masih ingat ini LCCDE,
Kalau dimasuki sinyal dia akan keluar seperti apa, saya ingin tahu magnitudenya berubah berapa besar ya. Saya dapatkan haset seperti ini, satu ini datang dari satu ini datang dari satu itu, bukan? Satu ini memang selalu ada, 0,1 datang dari sini, 0,2 datang dari sini, kan? Nah, kalau saya disuruh hitung H omega kuadrat, saya bisa hitung ya. Tapi pertama cek dulu ROC-nya berapa, ketemu ROC-nya lebih besar dari ini, sehingga H omeganya exit ya, eksis. Sebab kalau dia nggak mencakup lingkaran satu, dia tidak eksis, bukan? Nah, haset pangkat min 1, kita kalikan, haset itu ini, sedangkan haset pangkat min 1 ini, di mana setnya dirubah semua, kemudian kita kalikan, dapat ini, ya, gampang sebetulnya, ini dikalikan, kemudian kita ganti Z itu dengan E pangkat J omega ya. Di sini ganti E pangkat J omega semua, sehingga kita dapatkan seperti ini. Dengan mengingat identitas ini. Ya. Jadi dari sini kita bisa hitung H omega kuadrat. Nah, Anda sudah tahu ya, H omega itu bilangan kompleks. Dia terdiri magnitud dikali sudut, bukan? Nanti kalau kita punya sistem itu dimasuki oleh sinusoid, maka amplituda dari sinusoid akan dikalikan dengan magnitudnya, sedangkan fasanya akan digeser oleh sudutnya, bukan? Kita sudah tahu itu. Nah, sehingga yang paling penting biasanya magnitudnya. Kalau fasa itu cuma siaran tunda lah, kita bilang begitu ya. Bunyinya masih sama tapi tertunda sekian milisecond gitu. Misalnya kita memproses MP3 gitu ya, tapi magnitudnya menentukan gitu. Karena di situ energinya. Fasa tidak ada pengaruh pada energi ya, sedangkan magnitud berpengaruh pada energi, sehingga kita ingin tahu magnitud. Tapi kalau kita suruh hitung langsung magnitud itu, caranya tidak begitu mudah. Lebih mudah adalah kita hitung magnitud kuadrat. Kalau magnitud kuadrat kita pakai cara ini, hitung dengan Hareset. Dari situ baru kemudian nanti kita tinggal akarkan saja dari sini. Kita ingin dapat omega berapa misalnya ya, H di mana omega sama dengan pi per 2. Anda masukkan saja pi per 2 di sini, setelah ketemu Anda akarkan, itulah magnitud. Oke? Jadi kita akan break di sini ya. Yang kita belajar baru ini adalah bagaimana saya punya sistem LCCDE dan saya menghitung H omeganya. Oke, kita tahu cara hitung H omeganya, dan secara khusus kita ambil contoh bahwa kalau saya tahu hasetnya, maka saya bisa menggunakan itu untuk menghitung magnitud dari H omega. Ya, dengan cara mengkalikan itu dengan conjugate. Oke, kita break sini dan setelah kembali kita akan cek hubungannya itu terkait dalam kasus umum antara pol dan zero ya. Kita akan break sekarang. Oke, baik. Nah, mari saya ulang lagi. Ide dasar kita itu kalau kita ketemu yang kita inginkan tuh H omega berbentuk H omega dan berbentuk E pangkat C sudut theta, begitu ya, kira-kira begitu. Kita ingin berbentuk seperti ini. Nanti kalau kita sistem ini dimasuki oleh katakanlah A cos omega T plus theta 1, maka dia akan keluarnya itu adalah A kali H omega cos omega T plus theta 1 ditambah sudut theta, kan gitu ya. Langsung dengan garis baris langsung ketemu outputnya, bukan? Jadi sekarang persoalannya dalam perhitungan kita, sistem itu sering berbentuk LCCDE. Nah, kita mau lihat kalau kita punya SIM LCCDE yang umum, H omeganya nanti seperti apa, supaya kita bisa gampang hitung ya. Saya ulang lagi yang tadi.
kita punya bentuk seperti ini, itu. Kemudian pasang J omega. Nah, perhatikan bahwa saya bisa tarik ini keluar sehingga dia berbentuk seperti ini. Oke. Ini datangnya dari mana? Ini kan pangkat M, pangkat N soalnya ya. Jadi saya tarik aja keluar ke sini supaya ini bisa ditarik keluar dan ini berbentuk kanonikal, kita bilang berbentuk murni. Nah, tidak masalah ya. Kemudian dari sini, ini sebetulnya karena ini dikali-kali-kali, ini yang saya tarik ke sini ya. Saya tarik satu ke sini sehingga dia bentuk ini, kembali lagi harus ada minus di sini ya. Ini kelewat minus ini supaya ini jadi positif ya. Oke. Nah, setelah dia berbentuk ini, di sini pangkat positif karena pangkat negatif N di bawah, pangkat negatif M di atas sehingga dia berbentuk ini. Nah, jadi ini udah benar ya, di sini salah. Ini harusnya ada minus ini. Oke. Nah, perhatikan bahwa ini sudah berbentuk yang oke sebetulnya dalam bilangan kompleks ya. Dia sudah berbentuk polar. Sekarang bentuk polar dari ini seperti apa? Seperti yang rumit ini sederhana sebetulnya. Yang term ini kita tetap ya, sedangkan yang term ini anggap term ini adalah VK. Anggap aja ini VK dan di sudutnya theta omega. Di sini ada K juga ya. Dan di bawah penyebut itu seperti ini. Nah, mudah-mudahan tidak problem di sini. H omega sama dengan sesuatu ya dikali VK E pangkat J theta K ya, di bawah kali UK E pangkat J V K omega ya. Oke, bisa ya, nggak masalah ya. Anda tutup mata sekarang, jangan lihat ininya, tapi ini tuh anggap saja ada satu bilangan kompleks yang namanya VK kali E pangkat J theta K ya. Yang di bawah sini adalah UK kali E pangkat J VK ya. VK itu adalah magnitudnya, sedangkan theta K adalah sudutnya. Oke ya. Sedangkan UK adalah magnitudnya dan VK itu adalah sudutnya. That's it ya. Kita bayangkan magnitud itu. Jadi jelas VK itu adalah ini, magnitud dari ini, UK adalah magnitud dari ini, theta omega adalah sudut dari ini, V omega adalah sudut dari ini. Ya, setuju ya? Jadi sekarang LCCD kita berbentuk seperti apa? Kalau saya ingin tahu H omega ini, maka berarti saya ambil absolute value ini dikali dengan absolute value ini, bukan? Dibagi dengan absolute value ini ya. Jadi berarti yang namanya magnitude itu adalah mesti absolute value dari ini. Absolute value dari ini mesti yang ini yang survive kan, yang ini absolute value dari E pangkat apapun satu ya. Absolute value dari E pangkat J apapun itu lingkaran unit circle soal. Jadi ini adalah 1 B0, di atas ini adalah V1 kali V2 kali V3 sampai Vm ya, karena ada M. Di bawah U1 kali U2 sampai UN. Ya, setuju ya? Oke. Kemudian yang di bawah sini theta, kalau saya geser sedikit yang ini, sudut yang ini ya, sudut ini mesti sudut dari sini. Oke, yang itu adalah mesti ini kan W kali apa sudut yang ini. Oke. B0 itu, sudut dari B0 itu sebetulnya tergantung B0-nya apa. Ya, kalau B0-nya itu positif, sudutnya 0, B0-nya negatif, sudutnya 180 derajat. Ya, kan kira-kira begitu ya, sudut dari itu ya.
Tergantung B0-nya itu positif atau negatif. Kalau dia positif, dia itu 0 sudutnya. Kalau dia itu negatif, berarti pi sudutnya ya di sini. Oke, kemudian yang ini setuju ya. Yang ini berarti ini. Theta 1, theta 2 sampai theta M. Kemudian dikurangi karena di bawah ya. Kalau dibagi itu berarti sudutnya dikurang, bukan? E pangkat ini dibagi E pangkat itu berarti nanti dikurangi, kita dapat kurangi ini jumlah. Nah, perhatikan karena ini perkalian maka sudutnya jumlah. Oleh sebab itu ini semua jumlah. Ya, fasanya itu saling menjumlah. Ya. Jadi, sekarang ya kita memperoleh sesuatu yang sudah dikenal lama sebelum saya transform itu dikenali gitu. Bahwa magnitudenya itu ternyata dikontribusikan oleh magnitud yang atas dibagi magnitud yang bawah. Kemudian sudutnya itu kontribusi dari sudut-sudut ini. Coba kita mundur sedikit ya. Siapa lagi ngomong apa sih kita ya? Kita itu punya sistem LCCDE, ingin tahu H omeganya berapa gitu. Ya, ini problem kita ya. Kita punya LCCDE, ingin tahu H omeganya berapa. Ini tekniknya. Kalau kita tahu LCCDE, tahu pol zero-nya, ini teknik. Ya. Nah, saya ambil contoh satu lagi ya. Kalau kita visualisasi ini persis seperti apa? Saya punya sistem. Setelah saya punya sistem, saya punya pol zero-nya, bukan? Setuju ya? Ada polnya, ada zero-nya. Berarti kalau saya gambar ini lingkaran, katakanlah saya punya pol ada 2 di sini, misalnya ini contoh ya. Kemudian ada zero, katakanlah ada zero di sini dan zero di sini, misal. Oke. Nah, kemudian Anda memasukkan sinyal ya pada frekuensi tertentu gitu. Pada frekuensi tertentu. Frekuensi katakanlah setelah saya cek frekuensinya ada di sini misalnya. Saya punya sinyal masuk di sini. Ya. Ini sinyal. Sinyal mesti di dalam lingkaran, mesti sinyal unit circle ya. Kalau nggak di sinyal unit circle kita nggak bicara teknik ini gitu. Karena H omega itu hanya untuk sinyal yang ada di unit circle, bukan? Jadi jangan salah, kalau saya bilang sinyalnya di mana ada, jangan taruh di sini gitu. Kalau taruh sini nggak berlaku diskusi kita gitu. Diskusi kita itu hanya untuk yang Fourier-nya ada gitu. Fourier-nya ada mesti ada. Nah, berarti saya ingin tahu sekarang ya, kalau saya sudah tahu di sini, ini sudutnya, katakanlah ini omega 1 ya. Ini biasanya padanannya jadi minus omega 1. Karena kompleks conjugate. Berarti saya ingin tahu H omega 1, bukan? Saya ingin tahu H omega 1 yang terdiri dari absolute value-nya dan sudutnya. Nanti absolute value itu akan saya kalikan dengan magnitude, sudutnya saya akan tambahkan untuk fasa, kan gitu. Nah, sekarang Anda dapatnya ini pol zero, tapi ingin tahu H omega 1, di mana omega 1-nya ini. Caranya seperti apa? Kita pakai cara ini. Asumsi B0-nya untuk sementara asumsi B0-nya sama dengan 1 ya. Kalau enggak nanti kita faktorkan, enggak masalah. Nah, berarti kita punya pol ada berapa? 2. Ini pol pertama, ini pol kedua, ini zero pertama, ini zero kedua. Berarti di atas ini cuma ada V1 dan V2 ya. Cuma ada 2 zero-nya soalnya. Oke. Sementara di bawah ini cuma U1 sampai U2 karena cuma ada 2 pol. Karena di sini kan polnya itu ini kan ya. Kalau cuma ada 2 sini berarti M cuma sampai di 2 gitu. Sekarang pertanyaan saya, V1 itu yang mana ya V1? Dia bilang di sini V1 adalah ini EJ omega ini EJ omega 1 ya dikurangi pol pertama. Ini dikurangi pol pertama. Nah, kalau Anda punya A1 ditambah A2 sama dengan A3, maka A1 sama dengan A3 kurang A2, bukan? Setuju ya? Ada yang nggak setuju? Setuju ya? Kemudian ini itu adalah di situ adalah V1 ini adalah ini. Berarti ini A3 ya.
ya, dalam konteks ini A2 berarti A1 ditambah A2 sama dengan itu. Nah, sedangkan ini vektor ke sini itu adalah yang itu. Ini A2. Ya. Oke, jadi ini A2, ini A3. Berarti A1 tambah A2 sama A3. Jadi A1 tambah A2 berarti yang namanya A1 itu ini. Ya. Agak bingung sedikit, nggak apa-apa lah. Jadi ini namanya A1. Kan? Kalau A1 sama dengan A3 kurang A2, maka berlaku A1 tambah A2 sama dengan A3. Oke? Nah, bentuk ini adalah bentuk ini gitu. Di mana V1 sama dengan E pangkat J omega dikurangi set K gitu ya. Set K itu kan 0, A2, 0, A2. Kemudian E pangkat J omega itu yang ini. E pangkat J omega. Berarti ini A3. Berarti A1 itu. Berarti yang namanya V1 adalah vektor ya. Vektor dari 0 itu menuju ke titik sinyal. Jadi yang namanya V1 ini adalah ini. Vektor ini. Ya. Oke. Kemudian yang namanya V2 itu berarti yang mana yang V2 ya? Yang V2 ini yang mana? V2 ya? Kan pasti di sini masih sama, titik yang sama ya. Tapi kemudian di sini adalah polnya, apa sironya. Berarti dari sini, kalau saya mau hitung yang ini berarti saya pasang dari sini ya. Ini ke sini. Ini adalah V2. Kemudian yang namanya U1 berapa yang U1? U1 mesti dengan, karena U juga itu seperti ini patternnya, berarti kalau ini pol 1, berarti dari sini pergi ke situ. Nah, ini U1, U2 itu yang dari sini ke situ. U2. Oke, jadi saya hapus saja ini biar lebih terlihat ya. Jadi yang namanya U1 itu adalah vektor dari pol itu ke situ, U2 itu adalah dari sini, V1 itu dari sini ke sini, V2 dari situ ke situ ya. Udah kebayang ya sekarang ya. Nah, sekarang Anda pakai penggaris ya. Kemudian Anda ukur U1 berapa sentimeter, taruh di sini angkanya. Anda ukur ini, hitung berapa, taruh situ. Tentu saja dengan skala ya. Anda ukur jarak ini, taruh di atas. Anda ukur jarak itu, taruh di sini. Ya, jadi itu caranya. Jadi yang saya terangkan ini adalah cara geometri ya, menafsirkan ini. Kalau ini Anda aljabar, itu masukin angka ke kalkulator. Tapi sebetulnya bisa divisualisasikan seperti ini gitu. Kalau Anda visualisasikan seperti ini, maka ini menjadi satu magnitud yang kita bisa ukur gitu secara geometri. Dan Anda juga menghitung angka ini, kalau ada gambaran geometrinya jadi lebih gampang. Bukan lebih gampang, lebih tertuntun begitu ya. Sama dengan Anda berjalan ke Jakarta begitu. Kalau cuma dikasih jarak-jarak itu Anda berarti ikut aja meteran jalan ya. Tapi kalau dikasih geometrinya, Anda bisa membayangkan overall picture. Kan? Jadi sekarang kalau saya tahu titik ini persisnya berapa, saya tahu titik ini persisnya berapa, dengan geometri saya bisa ukur ini berapa gitu. Cukup pakai teknik geometri. Dan angkanya akan persis sama dengan kalau Anda masukkan ini ke dalam komputer begitu menghitung. Ya? Baik. Jadi sekarang magnitud itu ditentukan oleh jarak sekarang. Kalau Anda perhatikan, yang ini adalah jarak. Sekarang sebelum kita break ya, saya mau tanya, H omega itu akan membesar kalau U membesar atau mengecil? U apa? Mengecil. Kalau U mengecil akan dia membesar. Jadi kalau ada pol di sini, ini U kan mendekat ya.
maka pengaruh ini akan lebih besar daripada pengaruh ini gitu. Pol ini kalau dia dekat pol, si titik itu dekat pol, maka itu akan jaraknya dekat kan? Karena jarak dekat, maka dia punya ini jadi penyebutnya jadi kecil kan? Jadi hanya membesar. Sekarang saya bilang, kalau dia dekat zero, itu membesar mengecil. Semakin dekat zero, semakin mengecil. Kalau dia persis di zero, nilainya berapa? 0, karena kali 0-nya. Makanya zero kita bilang, bukan? Dikali zero. Nah, kalau kita berimpit dengan pol, dibagi 0, meledak dia. Now you got the sense, kan? Jadi sebetulnya, seberapa dekat saya dengan pol dan seberapa dekat saya dengan zero, saya bisa menginterpretasikan ini tuh itu. Jadi yang namanya V1, V2 itu seberapa dekat saya dengan pol dan berapa dekat saya dengan zero. Jadi menarik ya, H omega sekarang ya ditentukan oleh seberapa dekat saya dengan pol dan seberapa dekat saya dengan zero. That's it. Nah ini harus datang jadi insting gitu. Jadi begitu saya lihat ini, wah polnya di sini gitu. Setelah ketemu polnya di situ, saya lihat sinyal saya ada di mana. Oh ada di sini. Wah ini terlalu dekat dengan pol, bakal meledak, kita bisa bilang begitu. Oke, atau sinyalnya mau saya matikan gitu. Kalau sinyalnya mau saya matikan, saya akan buat supaya zero-nya berimpit dengan posisi sinyal itu, bukan? Saya dekatkan saja zero-nya. Ya. Jadi apa yang kita sudah pelajari pada segmen ini, kita sudah tahu bahwa kalau saya given Hset ya, given satu persamaan, saya bisa rubah jadi Hset, saya bisa rubah jadi pol zero. Berdasarkan posisi pol zero, saya bisa dapat H omega. Jadi Anda sudah bisa menghitung H omega dari posisi pol dan zero. Bisa ya? Oke, kita akan break sekarang. Setelah kembali kita lihat contoh soal. Oke. Nah, sekarang kita coba pakai konsep ini untuk menghitung frekuensi respons dari sistem yang kita tahu pol zero-nya. Saya harap Anda sudah menguasai Hset sehingga bisa mengetahui ya pol zero dari persamaan, bukan? Nah, ini ada contoh. Kebetulan sudah tahu kita Hsetnya seperti ini. Ditanya tolong evaluasi respon frekuensi dari sistem dengan fungsi seperti ini, ya. Nah, kalau saya buat seperti ini, dia belum menyerupai konsep pol zero, sehingga saya harus rubah seperti ini. Baru saya bisa dapat pol zero-nya, bukan? Karena zero itu adalah set kurang zero, pol itu set kurang pol, kan gitu ya, yang menghasilkan 0. Nah, ini sudah bentuk yang kita suka. Berarti kita tahu zero-nya itu ada 1 di titik 0 ya, karena ini sama dengan set kurang set 0, dan ada 1 polnya di 0,8. Ya, karena kalau saya pasang 0,8 dia meledak. Ya, kalau Anda dalam bentuk begini, Anda nggak tahu akan polnya ketemu ya, tapi zero-nya nggak ketemu. Ya, kebayang ya, kalau dia berbentuk seperti ini, Anda nggak bisa menduga zero-nya berapa. Setelah dibuat pangkat positif semua, baru kita tahu, oh ada zero 1 gitu di situ, dan ada pol 1. Ya, nah sekarang kita terapkan konsep yang tadi. Oke, E pangkat J omega, E pangkat J omega 1 kurang, kemudian H omega adalah ini dan ini. Jadi H omega absolute value adalah ini ya, 1 dikurangi 1. Kenapa? Karena absolute value dari E pangkat J omega itu 1 gitu. Sedangkan absolute value dari ini adalah akar dari ini dengan itu. Ya, akar dari ini dengan itu. Anda bisa hitung. Ya, kita menghitung jarak ya. Nah, tetanya sendiri adalah sudut. Jadi mesti sudut ini, yang ini tuh datang dari sini. Kemudian yang ini tuh mesti sudut yang ini, bukan? Sudut ini. Saya lupa bilang di sini. Sudut itu berarti kalau Anda datang dari sini dan sudut ini sudut berapa gitu. Sudut ini tuh sudut itu, ya.
sama dengan tentu arcus tangens dari ini. Ini tuh kalau kita cek sudutnya berapa, kita dapat ini. Oke, sudutnya dari ini adalah ini. Ya, caranya bagaimana Anda menghitung sudut ini? Anda rubah aja E pangkat J omega itu sama dengan cosinus omega ditambah J sin omega, bukan? Kemudian ini kan bagian real, sehingga cos omega itu kan bagian real juga ya. Jadi cos omega kurang 0,8 ditambah J sinus omega. Nah itu sudutnya berapa? Berarti arcus tangens dari itu dibagi sinus. Ini maaf, ini sinusnya harus ada di sini. Sinus omega dibagi cos omega kurang 8 ya. Sinusnya harus ada di sini. Nah sehingga magnitude response itu yang tadi absolute value dari sini otomatis ini karena positif ya. Sedangkan sudutnya adalah ini. Ya. Oke. Nah, kita langsung saja masuk ke segmen yang terakhir untuk satu contoh soal yang lebih sukar ya. Oke, korelasi dari ini. Oke, kita lihat korelasi. Nah, ini hubungan korelasi ya, yang kita tahu, yang kita pernah definisikan kemarin. Jadi korelasi antara output itu sama dengan autokorelasi dari sistem dikali autokorelasi dari input. Ya, seperti ini. Ini cross korelasi dan kemudian kita lihat dari segi spektrumnya, Anda cukup cek aja ini ya benar atau tidak ya. Tapi yang paling penting adalah hubungan antara spektrum, korelasi spektrum dengan sistem menghasilkan ini ya. Dengan kata lain H omega dikali dengan energi. Itu adalah cross korelasi. Ya. Kemudian dari sini cross korelasi dari output sama dengan sistem dikali energi input. Jadi apabila sinyal input punya flat spektrum, artinya ini konstan, maka kita konstan kali ini, maka dia akan menghasilkan seperti itu. H omega n sama dengan 1/e kali Rx. Jadi poin saya tuh sebenarnya di sini adalah memberi Anda satu cara praktis ya untuk mengestimasi Hn. Jadi Anda punya sistem nih ya. Hitunglah Hn-nya. Ya, kira-kira problemnya gitu ya. Waktu Anda hitung Hn, biasanya kan harus sudah punya persamaan ya. Kalau tidak ada punya persamaan, saya nggak ketemu Hn. Nah, kalau Anda punya black box, tidak tahu apa, dicari cari Hn-nya gimana caranya? Kita masukin impuls gitu ya, terus keluar. Nah, impuls itu kan sesuatu yang abstrak sebetulnya. Secara praktek itu, bagaimana cara bikin impuls yang tingginya tak terhingga, volume di bawahnya 1 gitu. Nah, sehingga teknik yang digunakan itu adalah memberikan input ya, memberikan input yang spektrumnya konstan gitu. Jadi kita membuat sinyal yang spektrum inputnya konstan. Oke, waktu kita masukkan di situ, maka kita akan dapat dari situ masukan konstan, kita dapat H omega. Kita bisa ukur yang namanya cross korelasi antara S dengan Y dengan X. Kita bisa ukur itu. Karena yang S itu selalu bisa diukur. Karena kita melakukan pengukuran di sana, sehingga saya dapat H omega sama dengan 1/EX kali ini. Nah, ini bisa diukur, ini bisa diukur karena dia konstanta, maka saya bisa dapat Hn itu adalah ini dari sini ya. Jadi tekniknya adalah saya mengambil sinyal random yang dia punya spektrumnya konstan, kemudian saya masukkan ke output, kemudian saya dapat output Y kan, saya buat korelasi antara output dengan input pakai sigma Hn ya N plus 1 itu saya kalikan, kemudian saya bagi dengan angka ini, saya ketemu Hn gitu. Ya, jadi cara yang praktis untuk mengukur Hn adalah dengan melakukan teknik ini. Untuk sesuatu yang persamaannya kita tidak tahu, kita masukkan sinyal yang kita bilang white noise ya. White noise itu sinyal random yang spektrumnya kita bilang white spectrum itu kenapa ya? Karena gini, kalau Anda punya sinyal cahaya gitu ya, kan ada yang namanya merah, kuning ya.
itu sebetulnya spektrum ya. Kalau saya punya sinyal merah, dia akan berbeda dengan spektrum yang warna lain. Nah, kalau saya campur semua warna, dia menjadi putih gitu. Ya kan? Jadi putih. Nah, putih ini punya spektrum di mana-mana gitu. Karena semua warna dicampur. Jadi putih. Nah, sehingga kita bilang kalau sinyal input punya spektrum, ya ini spektrum ya. Spektrum yang konstanta untuk semua omega, berarti itu dia punya spektrum, seluruh spektrum warna itu diisi sama dia, sehingga dari kacamata kita melihat itu putih gitu. Oleh sebab itu kita dengar yang namanya white noise, itu maksudnya itu adalah spektrumnya putih. Ya, itu artinya. Nah, itu yang kita masukkan ke sinyal, ke sistem, kemudian sinyal itu kita korelasi dengan outputnya, kita bagi, nah itu adalah HN. Jadi ini teknik untuk menghitung HN berdasarkan pengetahuan kita ini ya. Oke. Saya kira cukup hari ini sebetulnya ya. Saya hanya akan menekankan bahwa Anda harus ulang konsep ini. Ya, ini akan sangat membantu visualisasi ini. Pastikan Anda mengerti cara menghitung H omega dari geometri, dari kedudukan pole zero. Begitu Anda ketemu H omeganya, sisanya oke gitu. Dimasuki sinyal apa, magnitude dikali dengan absolute value, fasanya itu digeser sejauh itu. Oke, baik, saya kira hari ini kita akhiri sampai sini. Setelah ini kita masih akan masuk ke beberapa topik yang tentang Fourier transform, dan kita akan mencoba nanti ya untuk masuk juga ke dalam digital fast Fourier transform. Baik, saya kira kita bisa akhiri kuliah kita pada kesempatan ini. Sampai ketemu lagi pada hari Senin. Selamat siang.